Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Muhammad Gufron selaku dosen pengampuh mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang kedua, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah yaitu yang berjudul Berdoa dalam Studi Tasawuf dalam Kajian Kitab Al-Hikam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eni Lydia Khairunisa dan teman saya Wafi Ulinuha Irba dan juga teman saya Indana Zulfa, kami dari kelompok 5. Salah satu cara yang diajarkan Islam adalah berdoa. Berdoa tidak hanya sebagai bentuk taat antara kita dan Tuhan, tetapi juga merupakan suatu bentuk komunikasi antara Tuhan dan hambanya. Dalam dunia tasawuf, khususnya dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Askandari, doa dipandang sebagai sarana yang sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon segala kebutuhan termasuk perubahan keadaan hidup. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang makna dan keutamaan dalam perspektif tasawuf yang tentunya dalam kitab Al-Hikam. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, bagaimana profil kitab Al-Hikam. Yang kedua, bagaimana profil dari pengarang dari kitab Al-Hikam. Dan yang ketiga, bagaimana penjelasan terkait doa perspektif tasawuf dalam kitab Al-Hikam. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan saya sampaikan, yaitu profil dari kitab Al-Hikam. Al-Hikam adalah karya monumental dalam bidang tasawuf yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah Askandari, seorang ulama besar dan mursyid ketiga dari tarekat Asyadziliyah yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Kitab ini menjadi salah satu karya klasik dan penting berpengaruh dalam tradisi tasawuf Islam. Kitab ini berisi kumpulan hikmah atau aforisme singkat yang padat makna, berfungsi sebagai panduan bagi para pejalan spiritual salik dalam menempuh perjalanan tasawuf. Al-Hikam membahas berbagai makom, tahapan, dan ahwal keadaan batin seperti taubat, sabar, tawakal, ikhlas, ridho, serta kondisi batin lain yang harus dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai kitab yang diperuntukkan bagi para salik, Al-Hikam memberikan panduan praktis dan mendalam dalam menapaki jalan suluk dan makrifat. Kitab ini membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat hubungan antara hamba dan Allah melalui penghayatan batin yang intens. Oleh karena itu, Al-Hikam tidak hanya menjadi bacaan bagi para sufi, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman dan pengalaman spiritual dalam Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Wafi, kepadanya kami persilahkan. Baik, materi yang kedua kita akan membahas profil dari pengarang kitab Al-Hikam. Beliau adalah Ibnu Athaillah Al-Askandari, merupakan seorang ulama besar sufi ternama yang lahir di Iskandaria atau Alexandria, Mesir pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi dan wafat di Kairo pada tahun 709 Hijriah atau 1309 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Taj al-Din Abu al-Fadl Ahmad Ibnu Muhammad bin Abd al-Karim Ibnu Athaillah al-Iskandari Asyadzili. Beliau berasal dari keluarga berketurunan Arab dari suku Juzam. Kehidupan Abu Athaillah berlangsung pada masa kejayaan dinasti Mamluk di Mesir, sebuah periode di mana ilmu pengetahuan Islam khususnya ilmu tasawuf dan fikih berkembang pesat. Sejak masa muda, Ibnu Athaillah telah menekuni berbagai disiplin ilmu Islam termasuk tafsir, hadis, fikih, mazhab Ibnu Malik, usul fikih, nahwu, dan ilmu balaghah. Perubahan besar terjadi ketika ia bertemu dengan guru spiritualnya Abu Abbas Al-Abbas Ahmad Ibnu Al-Mursi, murid langsung dari pendiri tarekat Asyadziliyah Abu Al-Hasan Al-Syadzili.
Dari beliau, Ibnu Athaillah belajar tasawuf secara mendalam dan mulai menghayati makna hakiki dari perjalanan spiritual atau suluk. Ibnu Athaillah merupakan seorang penulis produktif yang lebih dari 20 karya yang tersebar dalam berbagai bidang ilmu Islam. Namun karya yang paling terkenal dan berpengaruh adalah kitab Al-Hikam yang berisi kumpulan hikmah dan nasihat spiritual dalam bentuk aforisme singkat. Al-Hikam menjadi rujukan utama dalam ilmu tasawuf, khususnya bagi para pejalan spiritual di tarekat Syadziliyah. Kitab ini mengajarkan berbagai makom dan alwal tasawuf seperti taubat, sabar, tawakal, ridho, dan ikhlas. Ibnu Athaillah sendiri dikenal sebagai sosok yang sederhana, tawadhu, rendah hati, dan seseorang yang sangat sabar. Kitab Al-Hikmah menjadi salah satu kitab yang wajib dipelajari di pesantren-pesantren dan majelis-majelis tasawuf karena mengandung panduan praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menuju materi yang ketiga, yaitu tentang berdoa dalam kajian tasawuf dalam kitab Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syadzili sendiri menempatkan doa sebagai inti dari hubungan spiritual antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini berjudul memohon kepada Allah dalam setiap keadaan, secara khusus menguraikan hakikat doa sebagai manifestasi sejati dari kehambaan dan pengakuan atas kebesaran Allah dalam situasi kehidupan. Ibnu Athaillah menegaskan bahwa doa tidak boleh dipahami sebagai sebab langsung yang otomatis menyebabkan Allah memberi apa yang diminta. Namun, dalam pandangan tasawuf yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah, doa adalah pengakuan akan kefakiran dan kerendahan diri hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pemenuhan hak-hak rububiyahnya. Doa merupakan ibadah yang menegaskan kedudukan hamba sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya pada Allah, bukan sebab yang memaksa Allah memberi. Ibnu Athaillah sendiri mengingatkan agar permintaan dalam doa tidak dijadikan sebab utama pemberian Allah, melainkan sebagai wujud nyata dari ubudiyah atau kehambaan dan pengakuan terhadap hak rububiyah Allah, yaitu bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur dan memberi segala sesuatu. Ibnu Athaillah juga mengajarkan agar doa dilakukan secara terus-menerus dengan penuh harapan dan tanpa putus asa. Bahkan diperbolehkan untuk merajuk dan berkeluh kesah kepada Allah dalam doa sebagai bentuk kedekatan dan kejujuran hati. Namun dalam doa harus disertai keyakinan bahwa Allah mengetahui kapan dan bagaimana doa itu dikabulkan sesuai dengan hikmahnya. Ibnu Athaillah menekankan bahwa doa harus dilaksanakan dengan adab yang benar, yaitu dengan kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran bahwa doa adalah hak Allah untuk mengabulkan atau tidak sesuai hikmahnya. Dalam sebuah hikmah, Ibnu Athaillah menyatakan, jangan maknai permintaanmu sebagai sebab atas pemberian Allah yang itu menunjukkan kekurang pengertianmu terhadapnya. Hendaklah sadari bahwa permintaanmu adalah pernyataan kehambaan dan pemenuhan atas hak-hak ketuhanan, yaitu yang artinya doa adalah wujud nyata dari hubungan hamba dengan Rabb-nya, di mana hamba mengakui ketergantungan mutlaknya kepada Allah dalam segala keadaan, baik saat diberi maupun ditahan. Doa dalam perspektif Al-Hikam bukan hanya ucapan, tetapi juga hubungan mendalam antara hamba dan Allah. Doa yang tulus dan ikhlas membuka pintu rezeki dan keberkahan, serta mendekatkan hamba kepada Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah berdoa dalam tasawuf menurut dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Askandari dapat disimpulkan bahwa doa memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan spiritual seorang muslim, yang mana doa itu sebagai bentuk komunikasi antara seorang hamba dan Tuhannya, dan juga sebagai bentuk permohonan kita kepada Tuhan agar kita mendapatkan ridhonya. Sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.